Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Zaman dahulu, ada seorang alim ulama terkenal yang beribadah selama 70 tahun tanpa sekalipun ia pernah melakukan dosa. Akan tetapi, sobat-sobat, ia malah berakhir di neraka. Maka, apakah yang salah dari hidupnya, dan kira-kira perbuatan apa yang bisa menggiringnya ke neraka? Mohon untuk sobat-sobatku seiman, untuk menonton video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Di momen kali ini, kita akan membahas tentang seorang alim ulama yang berakhir di neraka. Kisah kali ini dinukil oleh Wahab bin Munafik radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak pernah sekalipun orang ini melakukan dosa, bahkan dosa kecil pun ia tak pernah melakukannya. Sampai-sampai malaikat pun kagum akan kesolehan orang ini. Kisah ini terjadi ketika Islam belum disiarkan dan terjadi di zaman Bani Israel. Kisahnya begini, sobat-sobat. Ada seorang ahli ibadah terkenal di kalangan Bani Israel. Pria ini hidup hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan terkenal, saat itu pria inilah yang paling soleh di negeri itu. Selama ini, ia tinggal dan menetap di kuilnya. Dan selama itu pula, ia selalu sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuil tersebut. Kuilnya ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama ia jadikan sebagai tempat tinggalnya, sedangkan lantai yang kedua menjadi tempat peribadatannya. Karena orang-orang saat itu melihat kesolehan pria ini, sampai-sampai banyak orang bilang, ini orang pasti akan masuk surga. Akan tetapi sobat-sobat, iblis dan syaiton tidak akan pernah rela jika hal itu terjadi. Iblis senantiasa akan menggiring anak cucu Adam ke neraka bersamanya. Jangankan orang yang tingkatan keimanannya biasa saja, bahkan seorang alim ulama pun tak luput dari godaan makhluk terkutuk ini. Dan di kisah ini, selama 70 tahun lamanya, iblis dan syaiton selalu gagal untuk menggoda pria alim ini supaya terjerumus dalam kemaksiatan. Namun, iblis tidak pernah patah semangat. Ia akan selalu menggoda anak cucu Adam selangkah demi selangkah. Sobat-sobatku seiman, pada suatu hari, ada 3 orang pemuda yang datang kepada pria alim ini. 3 orang pemuda ini, mereka adalah saudara sekandung. Nah, mereka ini mau menitipkan adik perempuannya yang bungsu kepada pria alim ulama ini di kota itu. Karena ketiga pemuda ini mau pergi berperang beberapa waktu untuk membela kerajaannya. Dan pada saat itu, mereka datang kepada pria alim ulama ini dengan membawa serta adik perempuannya. Pada awalnya, pria alim ini sempat menolak karena ia takut akan timbul fitnah di masyarakat. Akan tetapi, mereka terus mendesaknya. Karena mereka yakin, jika adik perempuannya dititipkan kepada pria alim ini, pastilah akan aman. Karena ia terkenal soleh di antara orang-orang soleh lainnya di kota ini. Pada akhirnya, karena mereka terus mendesak, pria alim ini pun mau untuk dititipkan adik perempuannya itu. Tapi dengan beberapa syarat. Ia ingin adik perempuannya itu tinggal di lantai pertama kuilnya dan tidak boleh keluar sama sekali. Jadi artinya, si pria alim ini tinggal di lantai 2 dan gadis ini tinggal di lantai 1. Agar tidak timbul fitnah di masyarakat, akhirnya ketiga pemuda ini pun menitipkan sejumlah uang untuk biaya makan adiknya selama ia titipkan. Kemudian mereka bertiga pun pergi untuk berperang. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, setiap hari, pria alim ini ke pasar untuk membeli makanan. Kemudian ia letakkan makanan itu di depan pintu gadis ini. Lalu ia ketuk pintu itu, dan pria alim ini pergi sebelum gadis itu membuka pintunya. Kemudian setelah pria alim ini pergi, barulah ia buka pintu dan ambil makanan tersebut. Hal ini terjadi setiap hari. Selama berbulan-bulan, pria alim ini sengaja melakukan hal ini untuk tidak melakukan kontak kepada gadis ini, agar tidak terjerat hawa nafsu. Selama berbulan-bulan, ia lakukan seperti ini. Hingga suatu hari, syaiton datang berbisik kepadanya. Tak sopanlah jika engkau hanya mengetuk pintu tanpa mengucapkan salam.
bukankah kita dianjurkan untuk mengucap salam kepada sesama manusia? Akhirnya, keesokan harinya, ketika ia sedang membawa makanan, ia ketuk pintu itu dan ia ucapkan salam. Kemudian ia langsung pergi tanpa menunggu balasan salam tersebut dari sang gadis. Ya, tentu saja, ini dilakukan karena ia takut terjerat hawa nafsu jika mendengar suara gadis itu, karena selama ini pun ia selalu menjaga pandangannya dan telinganya dari wanita tersebut. Dan ketika itu, Syaiton datang lagi kepada pria alim ini, kemudian berbisik, "Seharusnya kau tunggu gadis itu ucapkan salam. Siapa tahu selama ini ia tidak ada di dalam, dan siapa tahu ia kabur entah kemana." Akhirnya, pria alim ini pun berpikir, ternyata ada benarnya juga. Siapa tahu, makanan yang selama ini ia kasih tidak sampai ke gadis itu. Dan ia melalaikan amanah dari kakak-kakaknya untuk selalu memberi adiknya ini makan setiap hari. Kemudian keesokan harinya, pria ini membawa makanan, lalu ia ketuk pintu itu dan ucapkan salam. Dan ia pun menunggu di depan pintu hingga gadis ini ucapkan salam juga. Lalu ketika terdengar suara ucapan salam dari gadis itu, pria ini pun langsung pergi. Sobat-sobatku seiman, keesokan harinya lagi, Syaiton datang lagi berusaha menggoda dan berbisik, "Wahai pria alim, coba engkau tunggu sampai gadis itu bukakan pintunya, supaya kau bisa lihat dia, siapa tahu selama ini gadis itu sakit di dalam sana. Karena kau tidak bisa tahu dia sakit atau tidak kalau hanya mendengar suaranya saja. Dan tenang saja, kau tidak akan terjerat hawa nafsu, ibadahmu kan sangat kuat." Akhirnya, setelah mendapatkan bisikan dari Syaiton, pria alim ini pun berpikir, benar juga. Bisa saja gadis ini sedang sakit di dalam sana dan ia sungkan untuk memberitahuku. Mungkin benar, aku harus melihatnya. Singkat cerita, keesokan harinya sama seperti biasanya. Pria alim ini mengantarkan makanan, namun kali ini ia menunggu sampai si gadis membukakan pintu. Setelah pintu itu dibuka, dan untuk pertama kalinya, pria alim ini melihat gadis ini. Ia pun melihat supaya gadis ini sehat-sehat saja, tak seperti apa yang ia khawatirkan. Lalu setelah itu, pria alim ini pun pergi tanpa berkata sepatah kata pun kepada gadis ini. Nah, di sini sobat-sobat, Syaiton selangkah demi selangkah menggoda pria alim ini. Syaiton datang lagi dan berbisik, "Kau jangan hanya melihatnya saja. Bertanyalah kepada gadis itu, siapa tahu dia butuh sesuatu dan segan untuk menyampaikannya kepadamu." Akhirnya keesokan harinya, pria ini pun melakukan hal itu. Setiap hari, ia selalu mengantar makanan dan dilanjutkan mengobrol dengan gadis ini. Hingga pada akhirnya, terjadilah hubungan yang begitu dekat di antara mereka. Lalu tiba pada suatu hari, terjadilah perzinahan di antara keduanya. Dan bahkan sobat-sobat, perzinahan ini terjadi setiap hari setiap si pria alim ini mengantarkan makanan kepadanya. Akhirnya gadis ini hamil hasil dari perzinahan dengan si pria alim tadi. Dan 9 bulan kemudian, ia melahirkan seorang anak, lalu muncullah kekhawatiran si pria alim tersebut. Ia takut jika hal ini ketahuan oleh kakak-kakaknya. Bagaimana nanti jika mereka kembali dari peperangan mengetahui hal ini? Pastilah mereka murka dan akan membunuhku. Kemudian Syaiton datang lagi dan berbisik, "Tidak usah panik. Kalau begitu bunuh saja bayi itu dan masalahmu akan selesai pada saat itu juga." Akhirnya, pria ini pun berpikir benar juga ya. Bayi ini adalah barang bukti. Maka harus kubunuh dan mayatnya dibuang biar kakaknya tidak bertanya-tanya itu bayi siapa. Lalu pada suatu hari, pria alim ini membunuh bayi itu dan mayatnya dikubur di suatu tempat yang jauh. Maka selesailah sudah masalahnya, karena sudah menghilangkan barang bukti. Akan tetapi sobat-sobat, ternyata Syaiton datang lagi setelah peristiwa pembunuhan ini. Dan ia berbisik, tak mungkinlah gadis itu tak bercerita kepada kakaknya, kalau dia telah berzina denganmu dan memiliki seorang anak. Bagaimanapun juga seorang adik biasanya suka bercerita apa saja kepada kakaknya. Supaya engkau selamat, lebih baik kau bunuh saja gadis itu. Karena dirundung perasaan takut dan bingung, akhirnya pria alim ini pun membunuh gadis itu dan mayatnya dikubur di lokasi yang sangat jauh, supaya tidak ada orang yang tahu atas kejadian ini. Akhirnya dari peristiwa ini, si pria alim ini membunuh gadis itu beserta bayinya. Singkat cerita,
datanglah ketiga kakaknya si gadis ini mau menjemput adiknya pulang ke istana. Lalu si pria alim ini berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa adiknya tak betah tinggal di situ dan ia pergi entah kemana. Tak lama setelah kalian bertiga meninggalkannya di sini. Mereka bertiga pun percaya saja mendengar apa yang dikatakan pria alim ini, karena mereka pikir tak mungkinlah kalau pria yang terkenal soleh ini berkata bohong. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan pria alim ini dan segera mencari adiknya yang dikatakan hilang itu. Maka dicarilah adiknya ini ke seluruh pelosok-pelosok negeri. Akan tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka cari selama berhari-hari, bertanya kepada masyarakat sekitar, tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Pada suatu hari, Syaiton datang kepada ketiga kakaknya ini di dalam mimpinya. Mimpi itu Syaiton memberitahu bahwasanya adiknya telah dibunuh oleh pria alim itu. Nah, ketiga orang ini bermimpi hal yang sama dalam satu malam. Mereka bertiga saling menceritakan mimpinya masing-masing. Ternyata ketiganya bermimpi hal yang sama. Mereka menyimpulkan, mungkin inilah isyarat bahwasanya adik bungsunya memang dibunuh oleh pria alim itu. Oleh karena itu, dicari kemanapun tidak ketemu juga. Akhirnya, mereka pun bersepakat besok mereka akan penggal kepala si pria alim itu, karena telah membunuh adiknya. Keesokan harinya, mereka pun menyiapkan sebilah pedang yang sangat tajam untuk memenggal leher si pria alim itu. Maka berangkatlah mereka bertiga dengan kuda-kudanya. Di sisi lain, iblis datang kepada si pria alim ini dan berkata, "Ketiga kakak gadis yang kau bunuh itu telah mengetahui bahwa engkau telah membunuhnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam perjalanan menuju ke sini hendak memenggal kepalamu." Lalu si pria alim ini merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Kemudian iblis berkata lagi, "Jika kau ingin selamat, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi engkau harus sujud kepadaku terlebih dahulu." Karena merasa terdesak dan tak punya pilihan lain, pria alim ini pun sujud kepada iblis dan berharap ia bisa terhindar dari kematiannya. Ketika pria alim ini tengah bersujud, rupanya di belakangnya sudah tiba ketiga kakak gadis itu dengan sebilah pedang berada di tangannya. Dan tanpa berkata apapun, mereka langsung memenggal leher pria alim ini dalam posisi ia sedang bersujud kepada iblis. Akhirnya, pria yang terkenal alim ini mati dalam kemusyrikannya. Sia-sialah ia beribadah selama 70 tahun. Namun di akhir hidupnya, ia harus mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang menyembah selain kepadanya. Lihatlah sobat-sobat, bagaimana iblis dan bala tentaranya selangkah demi selangkah menggoda pria ini. Dari mulai melakukan dosa kecil hingga dosa besar bisa dilakukan pria ini karena godaan dari Syaiton. Untuk itu, kita sebagai manusia hendaknya berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasutan Syaiton yang bisa menggiring kita masuk ke neraka bersama mereka. Karena sejatinya tidak ada orang yang benar-benar aman dari godaan Syaiton, maupun itu orang biasa ataupun pemuka agama sekalipun. Karena iblis tidak ingin masuk ke neraka sendirian. Ia mau mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang alim ulama yang berakhir di neraka. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.